Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Farsya dari kelas 1C jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banten. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat instrumentasi klinik HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Apa itu HPLC? HPLC atau High Performance Liquid Chromatography atau kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT merupakan sebuah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur kandungan komponen dalam campuran larutan. Dalam HPLC, campuran larutan yang akan dianalisis disuntikkan ke dalam kolom yang berisi fase diam atau pengisi atau stationary phase, yang dapat berupa resin atau partikel-partikel kecil. Larutan tersebut kemudian dilewatkan melalui kolom dengan bantuan suatu fase gerak atau pelarut atau mobile phase yang biasanya berupa campuran air dan senyawa organik seperti metanol dan asetonitril. Prinsip kerja HPLC. HPLC melibatkan injeksi volume kecil sampel cair ke dalam tabung yang dikemas dengan partikel kecil atau diameter 3 hingga 5 mikron yang disebut fase diam, di mana komponen individu sampel dipindahkan ke bawah. Tabung yang dikemas dengan cairan atau fase gerak yang dipaksa melalui kolom dengan tekanan tinggi yang dikirim melalui pompa. Pengepakan kolam digunakan untuk memisahkan komponen satu sama lain. Ini melibatkan berbagai interaksi kimia dan fisika antara molekul mereka dan partikel pengepakan. Komponen yang dipisahkan kemudian dideteksi di pintu keluar kolom oleh detektor yang mengukur jumlahnya. Keluaran dari detektor ini disebut kromatogram cair. Tipe HPLC. Yang pertama, normal phase atau fase normal. Pengepakan kolom bersifat polar, misalnya silika, dan fase geraknya nonpolar. Ini digunakan untuk senyawa paka air, isomer geometri, isomer cis-trans, dan senyawa kiral. Yang kedua, reverse phase atau fase terbalik. Pengepakan kolom bersifat nonpolar, misalnya C18. Fase geraknya adalah pelarut yang dapat larut dalam air, misalnya metanol. Ini dapat digunakan untuk sampel polar, nonpolar, dapat reionisasi, dan ionik. Yang ketiga, size exclusion atau pertukaran ion. Pengepakan kolom berisi gugus ionik dan fase geraknya adalah buffer. Ini digunakan untuk memisahkan anion dan kation. Yang keempat, ion exchange atau pengecualian ukuran. Molekul berdifusi ke dalam pori-pori media berpori dan dipisahkan menurut ukuran relatifnya terhadap ukuran pori. Molekul besar terelusi terlebih dahulu dan molekul kecil terelusi belakangan. Selanjutnya, elusi, eluen, dan eluat. Elusi merupakan proses mengekstrak suatu zat dari campuran dengan menggunakan pelarut aktif yang kuat dan memisahkannya. Eluen merupakan pelarut yang dipakai dalam proses migrasi atau pergerakan dalam membawa komponen-komponen zat sampel atau fase yang bergerak melalui fase diam dan membawa komponen-komponen senyawa yang akan dipisahkan. Eluat merupakan apa yang keluar dari kolom, biasanya berisi fase gerak dan analit dari sampel yang ingin dipisahkan. Tipe elusi ada dua. Yang pertama, tipe elusi gradient. Pada sistem ini, elusi dilakukan dengan campuran fase gerak yang perbandingannya berubah-ubah dalam waktu tertentu, atau komposisi fase gerak berubah-ubah selama elusi. Elusi gradient didefinisikan sebagai penambahan kekuatan fase gerak selama suatu analisis kromatografi berlangsung. Digunakan untuk meningkatkan resolusi campuran yang kompleks, terutama jika sampel mempunyai kisaran polaritas yang luas. Pengaruh yang menguntungkan dari elusi gradient adalah memperpendek waktu analisis senyawa-senyawa yang secara kuat ditahan di dalam kolom. Yang kedua, tipe elusi isokratik. Pada sistem ini, elusi dilakukan dengan satu macam atau lebih fase gerak dengan perbandingan tetap, atau komposisi fase gerak tetap selama elusi. Selanjutnya, fungsi HPLC, yaitu ada analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis obat-obatan, analisis polimer sintetik, analisis polutan dalam analisis lingkungan, penentuan obat dalam matriks biologis, isolasi produk-produk berharga, kemurnian produk dan pengendalian kualitas produk industri dan bahan kimia, pemisahan dan pemurnian biopolimer seperti enzim atau asam nukleat, pemurnian air, prakonsentrasi komponen jejak, kromatografi pertukaran ligan, kromatografi pertukaran panjang protein, dan kromatografi penukar anion karbohidrat dan oligosakarida pH tinggi.
Bagian-bagian HPLC. Yang pertama ada solvent reservoir. Pada bagian ini terdapat fase gerak atau pelarut. Biasanya merupakan campuran komponen cair polar dan nonpolar yang konsentrasinya bervariasi tergantung pada komposisi sampel. Yang kedua ada pump. Sebuah pompa mengaspirasi fase gerak dari reservoir pelarut dan memaksanya melalui kolom sistem dan detektor. Tergantung pada beberapa faktor termasuk dimensi kolom, ukuran partikel fase diam, laju aliran, dan komposisi fase gerak serta tekanan operasi hingga 42.000 kPa atau sekitar 6.000 PSI dapat dihasilkan. Yang ketiga, sampel injektor. Injektor dapat berupa injeksi tunggal atau sistem injeksi otomatis. Bagian ini dirancang khusus untuk sistem HPLC harus menyediakan injeksi sampel cair dalam kisaran 0,1 sampai 100 ml volume dengan reproduktivitas tinggi dan di bawah tekanan tinggi atau hingga 4000 PSI. Yang keempat, kolom. Kolom pada alat HPLC biasanya terbuat dari baja tahan karat yang dipoles. Panjangnya antara 50 dan 300 mm dan memiliki diameter dalam antara 2 dan 5 mm. Mereka biasanya diisi dengan fase diam dengan ukuran partikel 3 sampai 10 meter. Selain itu, terdapat kolom dengan diameter kurang dari 2 mm, sering disebut kolom mikrobor. Idealnya suhu fase gerak dan kolom harus dijaga konstan selama analisis. Yang kelima, detektor. Detektor pada HPLC terletak di bagian ujung kolom, mampu mendeteksi analit dan terelusi dari kolom kromatografi. Pada umumnya, detektor yang digunakan adalah spektroskopi UV, fluoresensi, spektrometri massa, dan detektor elektrokimia. Berikut ini adalah beberapa syarat detektor HPLC. Tahan noise dan drift rendah, sensitivitas tinggi, respon cepat, tidak sensitif terdapat perubahan pelarut, dan pengoperasiannya mudah dan tahan lama. Yang terakhir, data collection device. Sinyal dari detektor akan dikumpulkan pada perekam grafik atau integrator elektronik yang bervariasi dalam kompleksitas dan kemampuannya untuk memproses, menyimpan, dan memproses ulang data kromatografi. Komputer mengintegrasikan respon detektor ke setiap komponen dan menempatkannya ke dalam kromatografi yang mudah dibaca dan dimengerti. Selanjutnya, cara kerja HPLC. Pertama-tama, sampel dilarutkan dalam cairan atau fase gerak. Larutan ini kemudian diinjeksikan melalui injektor manual atau autosampler ke dalam aliran fase gerak yang kontinu. Dialirkan oleh pompa dan dibawa ke kolom LC yang berisi fase diam. Berbagai komponen sampel bergerak melalui kolom dengan kecepatan berbeda karena interaksinya antara fase gerak dan fase diam, sehingga komponen-komponen tersebut terpisah satu sama lain. Waktu tempuh yang berbeda disebut sebagai waktu retensi komponen. Ketika komponen keluar dari kolom, komponen tersebut dibawa ke detektor di mana sifat fisik senyawa diukur, seperti penyerapan cahaya untuk deteksi UV. Jenis sampel yang dapat diperiksa HPLC. Zat aditif seperti pewarna, pengawet perasa, obat-obatan, protein, karbohidrat, plasma, urin, serum, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi HPLC. Yang pertama, diameter dalam kolom. Semakin kecil diameternya, maka semakin tinggi sensitivitasnya. Yang kedua, tekanan pompa. Semakin tinggi tekanannya, maka semakin tinggi pula pemisahannya. Yang ketiga, ukuran sampel, polaritas sampel, pelarut, dan kolom. Yang terakhir, suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi pula pemisahannya. Kelebihan HPLC. Cepat, efisien, akurat, serta serbaguna dan sangat tepat dalam mengidentifikasi dan mengukur komponen kimia. Kekurangan HPLC. Yang pertama, biaya. Meskipun mempunyai kelebihan, HPLC bisa jadi mahal dan membutuhkan bahan organik yang mahal dalam jumlah besar. Yang kedua, kompleksitas. Yang ketiga, HPLC memang memiliki sensitivitas yang rendah terhadap senyawa tertentu, dan beberapa tidak dapat dideteksi karena terabsorpsi secara irreversible. Yang keempat, zat yang mudah menguap lebih baik dipisahkan dengan kromatografi gas. Bagian HPLC yang harus dikalibrasi. Yang pertama ada pump, yang kedua injektor sampel, yang ketiga detektor. Cara membaca kromatogram HPLC. Kromatogram adalah plot dua dimensi dengan sumbu vertikal menunjukkan konsentrasi dalam hal intensitas sinyal detektor dan sumbu horizontal menunjukkan waktu analisis. Jika tidak ada senyawa yang terelusi dari kolom, maka disebut garis sejajar sumbu horizontal. Ini disebut garis dasar. Detektor merespon berdasarkan konsentrasi senyawa target dalam pita elusi.
Plot yang diperoleh lebih mirip bentuk lonceng dibandingkan segitiga. Bentuk ini disebut puncak. Waktu retensi atau TR adalah interval waktu antara titik injeksi sampel dan puncak-puncak. Waktu yang diperlukan senyawa tak tertahan atau senyawa yang tidak berinteraksi fase diamnya untuk berpindah dari injektor ke detektor disebut waktu mati. Tinggi puncak adalah jarak vertikal antara puncak-puncak dengan garis pangkal, dan daerah puncak yang berwarna biru muda adalah daerah yang dibatasi oleh puncak dan garis pangkal. Hasil ini akan digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif komponen sampel. Cara merawat HPLC. Pantau bagian kolom secara rutin, hindari pengendapan garam di bagian kolom, gunakan fase garak yang disaring dan hilangkan gasnya. Sebaiknya jangan biarkan kolom mengering, harus tetap tertutup rapat saat tidak digunakan. Untuk penyimpanan yang lama, gunakan fase garak yang menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Gunakan kolom ke arah yang ditunjukkan pada label. Tekanan operasi yang sangat tinggi dapat menunjukkan frit saluran masuk yang tersumbat dan dapat dibersihkan dengan aliran balik melalui kolom selama 10-20 ml. Gunakan kolom pelindung Hamilton untuk menghilangkan partikel atau kotoran yang mungkin secara permanen mengikat kolom analitik. Sekian penjelasan dari saya mengenai alat instrumentasi klinik HPLC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.